Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dimas Priyo Prasojo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan materi mengenai persatuan dan kesatuan Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, kita tahu ya bahwa masa Orde Baru itu dimulai pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, jadi prioritas utama dari pemerintahan Orde Baru adalah berfokus pada pembangunan ekonomi dan juga stabilitas nasional. Nah, jadi asas dari kebijakan ini adalah dengan pendekatan keamanan dengan rangka mengamankan pembangunan nasional tersebut. Jadi jika ada pihak-pihak yang dirasa akan mengganggu pembangunan nasional ini akan tidak tegas oleh aparat penegak hukum. Nah, selama berkuasa atau memimpin negara pemerintahan Orde Baru itu tetap menganut sistem presidensial. Nah, jadi kelebihan atau capaian-capaian yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru yang bersifat positif, yang pertama yaitu adalah meningkatnya pendapatan per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya pada sekitar 70 dolar Amerika Serikat, 28 tahun setelahnya atau pada tahun 1996 itu meningkat menjadi lebih dari 1000 dolar Amerika Serikat. Nah, kemudian yang kedua adalah suksesnya program transmigrasi atau program pemerataan penduduk gitu ya. Jadi penduduk yang atau daerah yang memiliki tingkat penduduk yang tinggi itu akan disebar ya ke daerah-daerah di Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk yang rendah. Nah, kemudian adalah suksesnya pemerintah dalam program keluarga berencana. Nah, selanjutnya suksesnya pemerintah dalam memerangi buta huruf di Indonesia. Nah, jadi terlepas dari hal itu, pemerintahan Orde Baru juga melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Nah, contohnya di bidang ekonomi adalah banyaknya terjadi praktik monopoli ekonomi. Nah, kemudian pembangunan ekonomi juga itu masih bersifat sentralistis atau berpusat di satu wilayah aja. Nah, hal ini itu menyebabkan gap ya atau jarak atau jurang pemisah antara pusat dan juga daerah. Dan juga pembangunan ekonomi itu masih bertekad tujuan ya untuk kepentingan individu kayak gitu. Nah, penyimpangan selanjutnya adalah penyimpangan dalam bidang politik. Nah, jadi presiden sebagai pelaksana undang-undang itu lebih dominan terhadap lembaga legislatif. Nah, kemudian pemerintah saat itu masih bersifat sentralistis atau beberapa keputusannya itu masih disosialisasikan dengan sistem komando kayak gitu. Nah, kemudian tidak adanya kebebasan untuk mengkritik pemerintahan yang berjalan pada saat itu gitu. Nah, kemudian adalah praktik KKN yang sangat banyak pada saat itu ya, atau kolusi, korupsi, dan juga nepotisme yang tentunya akan menepikan daripada pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia dan juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada saat itu. Nah, penyimpangan selanjutnya adalah penyimpangan yang terjadi dalam bidang hukum. Nah, jadi pada saat itu nggak ada perundang-undangan yang benar-benar memadai ya untuk membatasi masa jabatan daripada presiden. Nah, hal ini itu menyebabkan praktik KKN itu mudah dilakukan di dalam pemerintahan. Nah, kemudian adalah supremasi hukum itu nggak dapat ditegakkan dengan baik karena memang oknum penegak hukumnya itu sendiri itu lebih memihak kepada orang-orang yang memang berkepentingan dengannya gitu ya. Nah, kemudian hukum pada saat itu kebal terhadap penguasa dan juga konglomerat yang dekat dengan penguasa. Nah, jadi dari penyimpangan-penyimpangan ini muncullah gerakan reformasi yang ingin menumbangkan pemerintahan yang otoriter ini gitu. Nah, puncaknya pada tanggal 21 Mei pada tahun 1998, Presiden Soeharto mengumumkan ya pengunduran dirinya sebagai presiden yang digantikan dengan Presiden B.J. Habibie ya, yang merupakan pada saat itu masih menjabat sebagai wakil presiden daripada Bapak Soeharto tersebut gitu ya. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan mengenai materi persatuan dan kesatuan Indonesia pada masa Orde Baru. Demikian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.